bilang Yudas. Siapa yang udah meninggal itu, yang udah mati itu? Yahya Waloni bilang Barsabas. Kalau ada yang mengatakan yang disalibkan itu adalah Yudas, masih masuk akal Kak, karena Yesus hidup sezaman dengan Yudas. Kalau ada yang mengatakan yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene, masuk akal Kak, karena Simon dari Kirene ada ketika Yesus memikul salib. Tapi Yang kalau bilang ada yang itu mengatakan, sabar dulu Kakak Esther, sabar dulu Kakak Esther. Kakak Esther sabar dulu. Kecuali kalau ada yang mengatakan yang disalibkan itu adalah opung si Esther, baru nggak masuk akal. Jadi yang mana yang benar? Karena opungnya kakak nggak hidup di zaman itu. Oke, jadi yang mana Bang yang benar? Kan si Yahya Waloni bilang Barsabas. Kalau Abdul Somad bilang Yudas. Kalau Kainama bilang Simon orang Kirene. Nah, kebenaran itu dia ada dua, ada juga dibilang Yohanan. Saya jawab Kak. Siapa mereka yang benar ini? Saya jawab Kakak, saya jawab ya saya jawab. Orang berakal akan tidak mencari kebenaran dengan pertanyaannya Kakak tadi melalui cara berpikirnya Kakak. Orang yang cerdas yang gunakan logikanya akan berpikir dengan cara yang berbeda apa? Ketika ada yang mengatakan yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene, ada yang mengatakan yang disalibkan itu adalah Yudas, ada yang mengatakan itu yang disalibkan itu adalah Barnabas, atau ada yang mengatakan disalibkan itu adalah yang lainnya. Poin yang menjadi keyakinan itu bukan tentang siapa yang disalibkan, tapi Yesus tidak disalibkan. Berarti betul dia tidak disalibkan, bukan siapa yang menggantikan dia untuk disalibkan. Itu poinnya Kakak. Tapi tema Abang kan ini merujuk kepada yang diganti Simon. Jadi masalah jadi siapa yang benar ini? Antara tiga ustadz ini siapa yang benar? Kebenarannya bukan berdasarkan siapa yang menggantikan, tapi kebenarannya dari ketiga informasi ini mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itu kebenarannya. Loh, kalau soal siapa yang mengganti aja nggak tahu, apa siapa tahu siapa yang disalib sebenarnya? Memang nomor kali dari bawah loh Matius, jadi sebut tadi Matius. Saya berikan analogi nih Kakak. Sabar dulu. Kalau di Matius kan jelas Yesus. Sabar dulu. Kakak makan di warung nih. Udah. Setelah makan, orang warung bilang sama kakak, makananmu sudah dibayar. Udah, sudah dibayar. Siapa yang bayar? Namanya Anton. Siapa? Anton. Enggak, kayaknya namanya Retno. Siapa? Retno. Siapa namanya? Oh bukan, namanya Rusli kata karyawannya, pelayannya, waitersnya. Rusli, Anton atau Retno itu enggak urusan kakak. Yang terpenting bagi kakak, makanan kakak sudah dibayar orang. Enggak penting kakak mencari tahu siapa yang bayar makanan kakak. Begitu juga tentang tadi. Enggak penting itu Simon kah yang disalibkan, apa Yudas kah yang disalibkan, Barnabas kah yang disalibkan, nggak penting. Poin terpenting bagi orang yang berakal, dia siapa, dia atau Yesus itu tidak disalibkan. Penting lah, karena kan supaya ketiga ustadz ini dan semua muslim nggak kebingungan. Masalahnya kamu gak usah bawa orang lain. Kamu gak usah bawa orang lain. Kakak udah dibayar makan kakak nggak perlu bayar lagi ke warung. Kakak masih cari tahu siapa yang bayar, nggak perlu, penting udah dibayar kata tukang warung. Nggak mau tahu, aku harus tahu nih siapa yang bayar, nggak perlu, aku harus tahu. Maka tukang warung bilang, kau memang gila. Urusanmu di sini siap makan bayar, kan gitu. Tapi kau siap makan, aku nggak minta bayar karena sudah dibayar. Kau paksa aku untuk menjawab siapa yang telah membayar. Poin terpenting itu sudah dibayar gitu loh. Tapi orang gila memang berpikirnya kayak kakak, betul itu. Harusnya kalau ada penggantinya, harusnya kan jelas juga biar nggak kebingungan. Kan masalahnya ini tiga ustadz ini kenapa berbeda gitu? Kalau memang ya jelas kan masing-masing kan punya data masing-masing. Kakak harusnya membantah ketika kau katakan Simon dari Kirene yang disalibkan, kakak nggak bisa membantah kan? Bisa, masalahnya masalahnya kan di Simon gini Bang, masalahnya silakan gini. Dibantah kalau Anda bisa membantah, silakan.
Ya karena di situ dikatakan yang disalib jelas Yesus dan mereka tidak mungkin salah orang karena kan mereka kenal. Di mana tertulis yang disalibkan jelas adalah Yesus. Sementara dalam Bible kalian sendiri dikatakan mereka sendiri dalam bentuk keraguan-raguan tentang siapa yang mereka salibkan. Tuh, itu di Al-Quran. Oh ada dalam KPR ada. Enggak, kalau ayat itu di Al-Quran. Ada. Kalau saya kasih datanya gimana? Kalau saya di kasih Bible datanya di mana? kayak Dalam tulisan jelas. Lukas. Orang pada masa Sebentar, itu Bro. dalam tulisan Lukas. Gantian dong, Orang pada masa itu gantian. dalam keraguan-raguan siapa yang disalibkan? Gimana? Kalau di Bible saya kan jelas ada kronologinya tuh runut dan jelas dia yang disalib jelas Yesus. Walaupun Mana ada datanya? Simon Kirene itu yang mengganti, yang menolong Yesus membawa salib, itu dia hanya menolong, tetapi sampai di tempat Golgota yang mereka salibkan jelas Yesus. Mana datanya? Kan kejadiannya gini bang, kejadiannya kan Datanya bukan. mana? Ya tinggal baca aja, kita nggak perlu Buku tafsir. congormu. Data tertulis dalam Bible mana? Dari tadi kok gak menyebutkan Matius, Yohanes, gak ada. Yang kau bawa cuma congormu. Data mana? Omongan kau barusan data mana? Mana datanya? Kalau cuma modal congor anakku pun bisa. Anak 5 tahun pun bisa. Sebentar ya. Ya, karena dalam Matius 27 saya tidak temukan satu kalimat pun di mana salib yang ada pada tubuhnya Simon dari Kirene dipindahkan kembali dalam ke tubuhnya Yesus. Nggak ada. Hilang cerita Yesus. Setelah salib dipindahkan ke tubuh Simon dari Kirene dalam Matius 27:32, kisah tentang Yesusnya menghilang. Kisah selanjutnya fokus kepada Simon dari Kirene yang memikul salib pada masa itu. Oke, Matius 27:32 mulai ya. Kan? Karena ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Nah, Setelah siapa yang ia diberikan minum anggur campur mengucapnya, empedu? Sabar dulu. Yesus. Siapa yang diberikan Yesus. Situ tulisannya Yesus. Marah. Barusan kau baca Simon. Tadi kau bilang Yesus. Memang ngarang. Kita baca sampai ayat Baca Simon. 3:4. Mana di situ ada Yesus? Beruap. Makanya saya bilang, longor kamu ya. baca Bible kalian pakai akal. Kalian baca Bible kalian pakai pantat, nggak nyambung lah. Kalian bacanya pakai akal. Jelas dalam Matius 27:32-nya, Simon dari Kirene lah yang membawa salib setelah Yesus yang seorang Tuhan tak mampu memikul salib. Nomor 33-nya, dia diberikan anggur bercampur dengan empedu. Kalau orang waras akan tahu, berarti yang minum anggur campur empedu siapa? Simon dari Kirene. Gitu loh. Karena apa? Kata ganti dia sudah digantikan sama Simon dari Kirene, bukan lagi Yesus. Saya tahu teman-teman Kristen, dengan tema ini ya, kepercayaan dan keyakinan kalian akan terguncang. Terguncang hebat keyakinan kalian. Tapi kalian harus terima kenyataan gitu loh. Belum lagi ketika kita berbicara tentang waktu penyaliban. Tulisan dari Matius, Markus dan juga Lukas itu berbeda-beda, cakar-cakaran. Cakar-cakaran, oi, cakar-cakaran. Bibalnya oten, oi, cakar-cakaran. Sudah menjawab benar diturunkan. Nampak kalian mereka takut, kasihan kalian. Ya takut, siapa yang mau berani diskusi sama orang gila? Mang aja kok. Udah jelas datanya Simon dari Kirene lah yang meminum anggur dan juga empedu. Dia bilang Yesus. Kau bilang dia jawab benar, berarti kau sama dengan dia, gila.
Buang waktu lah kita diskusi sama orang gila, ya nggak aja. Oke, silakan teman-teman dibantu di tetep layarnya teman-teman ya. WL kita hari ini kue bedai sebanyak 41 teman-teman ya. Karena Bang Faruknya yang bedai, maka WL kita adalah kue bedai. Sudah terisi 2, tinggal 39 lagi teman-teman ya. 39 lagi kue bedenya WL kita hari ini. 1,9k mata memandang. Masa sih nggak ada di antara kalian yang 39 orang yang mau kasih Bang Faruk kue bedai? Oke, kita sapa dulu Azwin. Assalamualaikum Bang Faruk. Saya mau nanya, kan kondisi saya kan Siapa lagi ngomong nih? Alvin. Oh iya Alvin, silakan. Saya kan baru masuk Islam nih, baru sekitar 6 bulan jalan. Siap, Masya Allah, barakallahu Sekarang fiik. kan, sekarang kan posisi saya lagi menghadapi kanker otak nih, Bang Faruk. Jadi Siap. kalau kondisi saya kan tidak baik nih, dari kencing atau apa kan sulit ini. Jadi kalau kita sholat itu apakah sah gitu? Maksudnya gimana? Saya kan nggak tahu bersih atau enggak, kan pakai selang ini kan. Tester Oh, kan, abang buang air kecilnya pakai selang. pakai tester kan. Jadi gimana itu sah nggak kalau kita ngelakuin sholat? Ya sah, bahkan bang, orang nggak wudhu aja pun sah sholatnya bang. Kalau kondisinya seperti itu bang. Ya karena nggak bisa apa-apa kan bergerak. Iya betul. Nggak wudhu, sah kau. Bolehkah orang yang sholat itu tidak wudhu? Boleh. Nggak tayamum dia, nggak berwudhu dia. Nggak mampu dia bertayamum lagi, nggak mampu dia berwudhu lagi, ya sah sholat dia. Gitu loh. Ya Karena itu Allah aja. itu bang, Allah tidak memberatkan abang. Allah pun tahunya batas kemampuannya abang dalam menyempurnakan syariatnya. Kondisi abang kan kayak gitu loh. Ya, Insya Allah sah sholatnya bang. ya. Kan kalau misalnya tubuh tidak bisa digerakkan pun dengan mata aja kita sholatnya bisa. Tubuhnya nggak bisa bergerak. Nah, tapi kita membayangkan cara sholatnya dengan mata, menggunakan gerak-gerik mata. Tapi kalau gerak-gerik mata juga tidak mampu, cukup kau beristighfar. Nah itu dia. Ya. Di mana? Abang Istighfar. tinggal di mana? Udah Bang? nggak mampu. Di Jambi bang, Oh di Jambi. Sakit apa bang tadi? kanker otak Ada stadium berapa? 3 pak. Syafakallah. Semoga diberikan Mohon kesembuhannya kepada Allah. Semoga Allah angkat penyakitnya ya. Ya makasih itu Bang Faruk. Tanya itu aja Bang Faruk. Siap, Sukses siap, Bang. untuk perjuangannya. Amin. Sukses untuk perjuangannya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Abang mau nyimak-nyimak di atas pun boleh. Ya, kalau nggak memberatkan abang boleh. Bang Alfa. Iya Bang. Nyimak ya. Boleh. Oke, itu Jenny. Iya. Ya, silakan buka kameranya. Kalau mau berdiskusi silakan. Nah, Bang Faro, sebenarnya ya, apa yang mau diskusikan sama si Jenny ini? Oh ya. Apa yang mau diskusikan? Ya udah kita turunkan. Kok payah? Bukan. Enggak, setiap kita ngomong, iya, biarin aja, kan itu imanku. Nanti gitu aja. Di Komalku ini nggak ada yang payah-payah ya kan? Udah maaf cakap ya udah nggak. Kalau otennya sudah nggak bisa didaur ulang lagi, udah turunkan. Kita cuma menaikkan oten yang masih bisa didaur ulang bang, masih bisa didaur ulang. Jadi kalau nggak bisa nanti didaur ulang, kita letakkan pada tempatnya gitu lah ya. Iya. Nggak ada lagi diskusi sama dia. Ya, itu iman kami. Kenapa rupanya? Apa diskusi kayak gitu? Dasar Jenny.